yang pertama-tama karena kita akan menghadapi ujian ya, jadi, tentunya mahasiswa harus tahu semua tata tertib ujian ya, termasuk juga saudara harus sudah mengeprint apa namanya, kartu ujian ya. Kartu ujiannya tidak dilaminating karena memang nanti ada, apa, pengawas yang akan menandatangani bukti bahwa saudara mengikuti ujian ya. Nah mungkin kalau yang, apa, yang, angkatan atas tidak perlu saya informasikan, tetapi karena ini angkatan yang baru akan mengikuti ujian secara offline ya di semester ini, berarti saya harus informasikan itu. Nah ujiannya kan nanti, ada yang PG ya bentuknya, ada yang esai, tetapi pada dasarnya dilakukan secara offline. Nah untuk yang PG berarti kan harus bawa laptop ya kalau mau nyaman, atau boleh juga menggunakan handphone, tetapi sebaiknya laptop kalau misalnya soalnya PG. Nah kebetulan untuk tahun ini di manajemen keuangan ini, soalnya adalah ISEI ya, soalnya adalah ISEI. Jadi ada teori, ada hitungan. Nah, hitungan kebetulan komposisinya lebih besar dibandingkan dengan teori. Jadi memang saudara boleh saja skip teorinya gitu ya, tetapi hitungannya misalnya dioptimalkan. Nah, teori itu 2 soal nilainya 20%, sementara hitungan 3 soal nilainya 80%. Nah, jadi kalau kita melihat ke materi kita di manajemen keuangan ya, saya izin share. Ini ya, di manajemen keuangan kan ada teorinya. Nah, teorinya tentunya ini ada di lingkungan keuangan, kemudian overview of financial management. Selanjutnya di rasio keuangan pun ada teorinya ya, begitu juga financial planning and forecasting, cash and securities management, receivable management. Nah, ini pertama saya pastikan untuk financial planning and forecasting mungkin ini tidak ada, jadi saudara tidak perlu pelajari, saudara fokus di topik yang pertama yaitu berkaitan dengan overview of financial management, kemudian lingkungan manajemen keuangan, analisis rasio keuangan, kas dan sekuritas manajemen serta receivable manajemen ya, ini fokuskan di sini. Nah, jadi kalau misalnya bicara konsep apa saja ya, saudara harus pahami apa itu di pengertian manajemen keuangan ya, kemudian juga yang masuk ke dalam sumber dana itu apa sumber dana apa saja ya, dilihat dari aspek apa sumbernya ataupun jangka waktunya. Kemudian juga bicara masalah investasi, juga bicara masalah tujuan dari manajemen keuangan, kemudian apa yang membedakan laba maksimal dan maksimalisasi nilai perusahaan. Nah ini juga harus saudara pahami betul-betul ya, sehingga nanti pada saat ujian itu harapannya saudara bisa memahaminya gitu ya. Nah, jadi seperti misalnya maksimalisasi profit dengan maksimalisasi nilai perusahaan, perbedaannya di mana ya. Kemudian bicara tentang tujuan manajemen keuangan, yaitu berkaitan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, harus saudara pahami juga ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan, tanggung jawab, perannya ya. Nah, ini harus saudara pahami tanggung jawab. Kemudian berkaitan juga dengan lingkungan manajemen keuangan yang mencakup lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Nah, itu paling tidak teori ya. Begitu juga dalam hal apa? Dalam hal konsep-konsep keuangan yang lainnya seperti misalnya pada rasio keuangan. Nah, pada rasio keuangan pun sama di sini apa? Harus saudara pahami. Saya udah share belum barusan? Sudah kan ya? Belum ada Ibu. Belum ada?
Tapi untuk yang ini sudah kan, sudah di ini kan nomornya ya. Kemudian juga jenis investasinya, tujuan perbedaan antara laba maksimal dan maksimalisasi nilai perusahaan, saudara harus sudah pahami juga ya. Fungsi manajemen keuangan, kemudian tanggung jawabnya apa, perannya bagaimana. Selanjutnya adalah berkaitan juga dengan lingkungan manajemen keuangan yang mencakup pasar uang, pasar modal, lembaga keuangan lainnya yaitu baik bank maupun yang bersifat non-bank. Nah, ini lebih banyak konsep ada di bab 1 ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, berikutnya adalah di analisis rasio keuangan. Nah, pada analisis rasio keuangan, saudara kan diminta untuk menghitung rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, ya, kemudian rasio penilaian. Nah, saudara misalnya dalam satu soal diminta misalnya ada laporan keuangan 2 titik. Ya, saudara diminta misalnya menghitung, ini ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8 rasio, tetapi Anda hanya menghitung misalnya operating profit margin dan operating ratio, maka ya saudara hanya mengerjakan 2 rasio saja, tidak perlu semuanya dikerjakan. Ini saya sering sekali melihat bahwa kalau misalnya ada soal rasio keuangan karena di kelas dikerjakan secara keseluruhan dari rasio likuiditas sampai dengan rasio penilaian, saudara juga kerjakan secara keseluruhan. Akhirnya apa? Saudara hanya berkutat ada di sana saja, gitu ya. Nah, padahal misalnya rasio keuangan yang diminta hanya tahun 2020 misalnya. Dengan rasionya ada 5 misalnya, ada gross profit margin, operating profit margin, operating ratio, net profit margin, dan return on asset. Nah, itu aja yang saudara mintakan gitu ya, saudara kerjakan sesuai apa yang diminta. Jadi harus dipahami dulu intinya soal tersebut meminta apa. Jadi saudara juga jawab fokus sesuai dengan apa yang diminta, jangan kemana-mana karena kita kan dibatasi waktu hanya 100 menit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang diminta untuk mengerjakan rasio tahun 2018 dengan 2019, kerjakan saja 2018, 2019 sesuai dengan rasio yang diminta. Kalau diminta hanya 5, kerjakan 5. Kalau yang diminta 10, kerjakan 10. Jadi tidak kerjakan ya. Apa yang diminta soal itu yang saudara kerjakan. Oke, di rasio keuangan seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami maksud Ibu untuk yang ini? Soal rasio? Bisa, Bu. Oke ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang diminta dalam soal itulah yang saudara kerjakan, jangan kemana-mana ya. Nah, kemudian berikutnya di pertemuan ke-6 ada manajemen kas. Nah, manajemen kas ini sebenarnya jenis hitungannya itu ada 3. Ya. Nah, ada budget kas ya, di budget kas saudara diminta untuk menyusun budget kas ya. Jadi kalau ada soal seperti ini maka saudara kerjakan dengan tahap-tahap sesuai dengan yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya mengerjakan budget kas, saudara kerjakan mulai dari transaksi operasionalnya seperti apa, transaksi keuangannya bagaimana, kemudian kombinasikan antara transaksi operasional dan transaksi keuangan sehingga menghasilkan cash budget. Tapi saya ini kan biasanya kalau cash budget itu kan panjang soalnya, biasanya tidak yang sifatnya cash budget ya. Oke. Nah, kemudian ini berkaitan dengan model manajemen kas ya. Di model manajemen kas itu ada manajemen kas menggunakan metode BOMOL dan ada manajemen kas yang menggunakan metode
Miller dan OR. Nah, ini juga saudara harus pahami. Soal tersebut meminta menggunakan rumus yang mana. Nah, jadi kalau misalnya sekarang diminta mengerjakan dua metode, nah saudara harus pahami metode Bomol kapan akan digunakan. Metode Bomol digunakan biasanya kalau jumlah kasnya konstan, ya, tidak berfluktuasi gitu ya. Setiap tahunnya sama, bisa diprediksi. Tetapi ketika model Miller dan OR digunakan ini, kalau bagaimana? Kalau nilai kas setiap periodenya berfluktuasi, ya, tidak sama setiap tahunnya, maka kita menggunakan model Miller dan OR. Sementara kalau Bomol dia konstan. Misalnya ini seperti contohnya ya. Nah, ini rumus model Bomol. Jadi Bomol. Kalau yang diminta misalnya tentukan jumlah kas optimal, berarti saudara harus menghitung besarnya ECQ. Tapi kalau ditanya tentukan berapa kali frekuensi transaksinya, berarti saudara menentukan D dibagi ECQ. Itu adalah untuk frekuensi transaksinya, ya. Tapi kalau ditanya berapa besarnya biaya pengelolaan kas, berarti biaya transaksi D dibagi ECQ dikali dengan biaya konversi ditambah dengan biaya kesempatan, ECQ dibagi 2 dikali dengan I, ini disebut dengan rata-rata cash balance, ya. Nah, angka biaya transaksi dengan biaya kesempatan akan sama nilainya. Oleh karena itu, saudara harus cermati. Nah, ketika Anda menghitung ECQ secara benar, maka biaya transaksi dan biaya kesempatan akan sama. Ya. Nah, ini kalau modelnya konstan. Bagaimana kalau modelnya berfluktuasi? Nah, kalau berfluktuasi, kita akan menggunakan model Miller dan OR. Rumusnya Z sama dengan 3 kali K dikali alfa kuadrat dibagi 4 dikali I dibagi 360 pangkat 1/3. Ini adalah varians. Jadi kalau misalnya dalam soal diketahui varians, maka tidak perlu dikuadratkan. Tapi kalau dalam soal ditentukan standar deviasi, maka harus dikuadratkan menghitungnya. Nah, tanyakan berapa jumlah kas optimal. Kalau tadi pada model Bomol, saudara menghitung ECQ, tapi pada model Miller dan OR, maka menggunakan nilai Z. Nah, batas atas bagaimana? Kalau permintaannya batas atas, berarti 3 dikali Z itu adalah batas atas. Sementara batas bawahnya adalah sama dengan 0, gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kalau misalnya jumlah kas yang harus dikonversi ke dalam surat berharga, kita hanya menghitung 2 dikali Z saja, karena dihitung dari batas atas dikurangi Z sama dengan 2Z, gitu ya. Nah, itu adalah menentukan besarnya jumlah kas yang harus dijual, jumlah kas yang harus dibelikan ke dalam surat berharga senilai 2Z, ya. Tetapi kalau ditanya berapa jumlah kas optimal, yaitu sebesar Z-nya, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini batas atas, ini saldo kas mencapai batas atas, kas dikonversi ke dalam surat berharga dengan dihitung dari batas atas dikurangi Z, 3Z dikurangi 1Z berarti 2Z yang kita hitung. Nah, saldo kas mencapai batas bawah, surat berharga dikonversi menjadi kas sebesar berapa? Sebesar Z-nya, karena saldonya akan sama dengan 0, kecuali kalau ada yang namanya saldo minimal atau jumlah kas minimal. Nah, ini rumusnya ya, ini adalah batas bawah nilainya 0 karena tidak ada besarnya kas minimal. Ini adalah nilai Z, yaitu kas optimalnya, dan batas atas adalah 3Z-nya. Jadi kalau jumlah kas mendekati atau mencapai batas atas, maka saatnya kas dikonversi menjadi surat berharga sebesar 2Z. Tetapi kalau jumlah kas mencapai optimalnya, kemudian ini akan digunakan dan mendekati batas bawah, saatnya surat berharga dijual menjadi kas sebesar berapa? Sebesar nilai Z-nya yang harus dijual. Nah, ini contohnya misalnya kalau untuk menghitung, nah contoh soalnya seperti ini. Misalnya nih, perusahaan
menjalankan operasi perusahaannya membutuhkan kas sebesar 960 juta per tahun dengan pemakaian setiap periode secara konstan. Jadi ada kata konstan seperti ini atau sudah dipastikan jumlah kas setiap tahunnya sebesar ini, maka pasti menggunakan model Beaumont ya, yaitu dihitung dari ECQ sama dengan akar 2 kali K dikali D dibagi dengan I. Ya, itu adalah saldo kas yang optimal sebesar ECQ. Nah, kalau ditanya pada saat kapan perusahaan harus melakukan konversi surat berharga menjadi kas gitu ya. Nah, jadi saat perusahaan harus melakukan konversi surat berharga menjadi kas pada saat jumlah kas mendekati 0. Berapa besarnya jumlah surat berharga yang harus dikonversi sebesar nilai ECQ-nya gitu ya. Kemudian tadi rata-rata cash balance dihitung ECQ dibagi 2. Dan berapa kali transaksi terjadi dalam setahun dihitung dari D dibagi dengan ECQ-nya. Ada pertanyaan untuk model seperti ini? Ada pertanyaan? Halo. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ibunya, Bu? Tanyakan. Mungkin saat ini tidak ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Kemudian, nah ini contoh lain. Misalnya, pola pengembaraan kas ternyata berfluktuasi. Ini ada kata berfluktuasi berarti menggunakan model Miller dan Orr, yaitu menghitung Z sama dengan 3 dikali K dikali dengan varians ya. Kalau standar deviasi berarti angkanya harus dikuadratkan, tapi kalau di sini bunyinya varians berarti angka alfanya tidak perlu dikuadratkan ya. Nah, biaya transaksi setiap perusahaan melakukan transfer dari kas menjadi surat berharga atau sebaliknya memerlukan biaya sebesar 150.000. Tingkat keuntungan investasi surat berharga 17%. Nah, dari data tersebut besarnya nilai surat berharga yang harus dibeli apabila jumlah kas mencapai batas atas. Jadi kalau ditanyakan ini kan batas atas ya, besarnya nilai surat berharga yang harus dibeli apabila jumlah kas mencapai batas atas kan sebesar 2 Z sebenarnya yang kita hitung. Nah, untuk bisa mengetahui berapa besarnya nilai surat berharga, mau tidak mau kan harus menghitung Z dulu. Berarti awalnya pasti kita harus menghitung nilai Z terlebih dahulu. Kalau Z sudah diketahui, baru kita bisa menghitung berapa besarnya batas atas. Batas atasnya adalah 3 dikali Z, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung berapa nilai surat berharga yang harus dibeli menjadi kas, tadi batas atas dikurangi Z sama dengan 2Z, tinggal 2 dikali nilai Z-nya. Kemudian besarnya nilai surat berharga yang harus dijual apabila jumlah kas mendekati batas bawah, yaitu sebesar Z-nya. Rata-rata jumlah kas berarti jumlahkan antara batas atas dengan batas bawah. Batas bawah di sini 0 kalau tidak diketahui adanya saldo ya. Sehingga batas atas ditambah dengan batas bawah sama ditambah 0 ya, maka hasilnya dibagi 2. Benar ya? Oke, nah ini manajemen kas ya. Di manajemen kas juga sama ini hitungannya. Tetapi intinya kita di manajemen kas ini adalah melakukan analisis terhadap perubahan kebijakan kredit. Jadi analisis kebijakan kredit tadinya tunai, sekarang dirubah menjadi secara kredit. Misalnya ini tunai, nah ini kebijakan kreditnya. Nah ini ada 2 perhitungan ya tipenya. Ada yang menghitung berdasarkan standar kredit, ada yang hanya menghitung satu standar saja. Kalau ini kan ada beberapa standar nih. Ya, ini menghitung ada beberapa standar. Tetapi ada juga yang misalnya tadinya tunai dirubah menjadi 4/10 N/30. Nah, ketika kita menganalisis suatu perubahan kebijakan
penjualan dari tunai ke kredit, maka kita harus melihat antara manfaat dengan biayanya. Nah, jadi kalau antara manfaat dengan biaya, maka bentuk soalnya akan seperti ini. Kita akan menghitung, ya. Nah, selalu misalnya perusahaan Indrajati menjual barang dagangannya secara tunai, membeli barang dari perusahaan Aliwikan dengan harga barangnya 8.000 dan dijual dengan harga 10.000. Nah, penjualan juga meningkat dari 100.000 menjadi 120.000 kalau ada kebijakan secara kredit, karena kita tahu bahwa kebijakan kredit ini adalah tujuannya untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, karena ada kebijakan kredit inilah, maka ada investasi, biayanya sebesar 20%. Kebiasaan konsumennya 70% memanfaatkan masa diskon, 30% memanfaatkan masa kredit. Kemudian ada piutang ragu-ragu. Nah, jadi hal-hal yang detail seperti ini saudara harus catat gitu ya. Diketahui apa, B apa, C apa, ditanyakan apa. Ya, nah selalu dalam perhitungan analisis piutang ini pasti kita menghitung rata-rata pembayaran piutangnya. Pembayaran piutang itu dihitung dari kebiasaan konsumen yang memanfaatkan masa diskon dikali dengan periode diskon ditambah dengan konsumen yang memanfaatkan masa kredit kali dengan jangka waktu kreditnya. Nah, kemudian kalau sudah menghitung rata-rata pembayaran piutang, maka kita menghitung perputaran piutang, yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan rata-rata pembayaran piutang. Maka kita bisa mengetahui perputaran piutangnya. Rata-rata piutang dihitung dari hasil penjualan, yaitu harga jual, dikali dengan unit yang terjual, dibagi dengan perputaran piutang 15, hasilnya 80 juta. Sehingga investasi pada piutang 80 juta dikali 8.000 dibagi dengan 10.000. 8.000 ini adalah harga belinya, 10.000 ini adalah harga jual barangnya, sehingga investasi pada piutangnya 64 juta. Nah, hasil perhitungan ini baru kita lakukan analisisnya, yaitu manfaat dan biaya. Manfaatnya berupa apa? Berarti tambahan penjualan. Kan hasilnya kalau tunai penjualannya 100.000 nih. Kalau penjualan secara kredit 120, berarti kita sisihkan 120 dikurangi 100.000. Ini harga jualnya, ini harga belinya. Berarti kan kita menghitung keuntungan. Yang kedua kita menghitung biaya. Biayanya apa saja? Biaya modal untuk investasi pada piutang dari mana? Ini dari apa yang sudah kita hitung, investasi pada piutang 64 juta dikali dengan 20% ya biayanya. Kemudian yang kedua diskon yang diberikan tadi 2%, dari mana 2%? Dari sini nih 2/10, berarti 2 ini adalah menunjukkan persentasi. 2% dikali dengan kebiasaan konsumennya memanfaatkan diskon 70% dikali dengan penjualan. Kerugian piutang tidak tertagih kebalikannya dari diskon, yaitu piutang ragunya ada dalam soal ya, ini sebesar 2%. Jadi 2% dikali kebiasaan konsumen yang memanfaatkan masa kredit dikali dengan hasil penjualan, hasilnya 7.200.000 diperoleh, total biayanya 36 juta. Jadi kalau ada tambahan manfaat bersihnya positif, maka dilakukan kebijakan kredit. Tetapi kalau tambahan manfaat bersihnya bersifat negatif, berarti perusahaan tetap menetapkan penjualan secara tunai, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita menghitung budget pengumpulan piutang seperti ini, ya. Oke, ada pertanyaan untuk piutang? Karena sebenarnya untuk yang hitungan tuh hanya ada di rasio, kemudian ada di kas, ada di piutang, ya. Jadi kalau ada soal hitungan, pasti tiga-tiganya akan keluar, baik perhitungan dalam rasio, baik perhitungan dalam manajemen kas, baik perhitungan dalam analisis ataupun standar kredit. Itu yang hitungan. Kalau yang teori ya tadi, bisa random. Kalau teori bisa yang ada bab 1, bab 2, bab 3, bahkan sampai dengan bab 6 teori yang akan ditanyakan. Tapi untuk yang peramalan
keuangan tadi tidak perlu saudara pelajari ya. Cukup itu saja. 4 materi yaitu ruang lingkup, kemudian lingkungan, kemudian rasio keuangan, kemudian manajemen kas, dan manajemen piutang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan disampaikan saja. Mumpung ada ibunya loh. Kita bingung mau nanya apa. Ibu izin bertanya. Boleh. Misalnya yang di piutang kan Bu, yang biasanya yang di kebiasaan pelanggan. Misalnya itu ada ini Bu, poin yang 20% membayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Nah, kalau itu dihitungnya berarti per 2 bulan atau gimana Bu? Makasih Bu. Misalnya 20% membayar di bulan penjualan ya. Jadi kalau seperti ini kita lihat ya. Piutang teh. Misalnya pada budget pengumpulan piutang ya. 40% membayar dengan memanfaatkan masa diskon. Ya. Kemudian %60 membayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Jadi 40% membayar dengan memanfaatkan masa diskon pasti berarti transaksinya di bulan yang sama. Karena dia memanfaatkan masa diskon. Tapi kalau 60% membayar 1 bulan setelah bulan penjualan, berarti kalau belanja di bulan Januari, maka 60%-nya akan dibayarkan pada bulan Februari. Gitu. Jadi misalnya gimana kalimatnya? Kalau misalnya 20% membayar 2 bulan setelah bulan penjualan Ibu. Berarti 2 bulan setelah bulan penjualan. Berarti dia akan bayar kapan? Belanja bulan Januari, berarti dia akan bayar di bulan Maret. Sisanya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Berarti 20% itu yang dikali uangnya itu bulan Januari atau bulan Maretnya Bu ya? Yang 20%? Ya Bu. Yang di 20% dihitung dari bulan Januari, bukan dari bulan Maret, tapi diterima di bulan Maret. Tapi berarti dihitung dari penjualan bulan Januari. 20% dikali 150 juta ya Bu ya? Dikali dengan 20% dikali 150 juta, ingat kalau ada piutang tidak tertagih 2%, berarti dikali dengan 98%. Kalau piutang tidak tertagihnya 5%, berarti dikali 95%. Ya. Jadi kalau kredit, dia pasti akan ada konsekuensi piutang tidak tertagih. Kalau diskon berarti ada konsekuensi biaya diskon. Seperti ini. 40% membayar dengan memanfaatkan masa diskon, berarti ada diskon sebesar 5%. Jadi yang diterima di bulan Januari 40% itu adalah setelah kita kalikan 40% dikali 150 juta dikali dengan 95%. Sementara ini 60% kali 150 juta dikali dengan piutang ragu-ragu nih 2%, berarti hanya dikali dengan 98%. Hitung-hitungnya. Oke, ada pertanyaan lain? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau kan
diketahuinya teh 3/30 net 90. Berarti rata-ratanya itu 3 kali 30 ya Bu, ditambah sisanya 0,7 kali Gimana? 90. Misalnya kebijakannya Kebijakannya berubah. kan 3/30 net 90. Berarti itu rata-ratanya 0,3 kali 30 gitu Bu, plus Ya. 0,7 kali 90. Ya. Untuk ininya ya, untuk menentukan rata-rata piutang tadi. Iya Bu. Ini rata-rata pembayaran piutang ya? Iya Bu. Ya, betul. Oh ya, makasih Bu. Ya. Yang lain? Izin bertanya lagi Bu. Ya, enggak. Kalau yang soal sebelumnya yang tadi, misalnya 10% membayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon, itu bagaimana ya Bu ya? Ya, nggak ada diskon berarti. Hitung aja langsung. Kan misalnya ini diskonnya kan 20 hari ya. Dia bayar di bulan Januari tetapi dibayar pada tanggal di hari 22. Berarti kan dia nggak dapat diskon. Berarti misalnya 30% dia membayar diskon, dia membayar secara tunai di bulan yang sama di bulan Januari, berarti 30% kali 150 juta. Gitu. Tanpa ada diskon, berarti tidak perlu dikurangi dengan diskon. Bayang nggak? Sudah kebayang? Atau masih bingung? Halo? Yang bertanya Ya, Bu. gimana? Ya, Bu. Kebayang atau masih bingung? Masih bingung sih Bu. Oke ya. Nih, saya pecah nih. Ini 40% ya. Ini 30%, 30% ya. 40% membayar dengan memanfaatkan masa diskon. Berarti kan dikalikan 40% dikali 150 juta, ya kan? Dikali 95%. Kenapa? Karena diskonnya 5%. Jelas ya? Ya Bu. Ya. Nah, sekarang yang 30% membayar tanpa memanfaatkan masa diskon. Berarti 30% kali 150 juta. Sudah, itu aja yang dihitung. 30%-nya dibayar pada 1 bulan setelah bulan penjualan. Berarti 30% dikali dengan 150 juta dikali dengan 98%. Kelihatan perbedaannya? Iya Bu. Ya. Ibu maaf, kalau 98% sama 95% dapat dari mana ya? 95% ini 100% dikurangi 5. Kan kalau diskon itu biaya buat perusahaan, keuntungan bagi yang beli kan gitu. Harusnya dapat 100%, karena ada diskon berarti dia memberikan potongan. Sehingga yang dia terima bukan 100% lagi, tetapi hanya 95%-nya karena diskonnya 5%. Bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih ya. Kalau 98 begitu juga. Harusnya diterimanya tagihannya kan 100% ya. Tetapi ada piutang ragu-ragu sebesar 2%, maka yang diterima hanya 98%. Oke, ada pertanyaan lain? Mangga, silakan. Sudah cukup jelas? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya. Di sini kan nggak ada profit margin ya Bu. Kalau misal ditambahin sama profit margin itu rumusnya kayak gimana ya Bu? Profit margin apa? Profit margin gimana maksudnya? Penjualan, misal kayak soalnya tuh kayak gini Bu. Penjualan dianggap akhir bulan dengan profit margin sekian persen. Terus yang ditanyakannya tuh budget pengumpulan piutang dan profit margin real seperti itu Bu.
budget pengumpulan piutang dan profit margin real. Iya, Bu. Ya, kalau profit margin berarti kan hitung aja piutangnya berapa persen. Kalau profit marginnya 20% berarti piutang investasinya adalah sebesar 80%. Profitnya berarti sebesar 20% gitu. Jadi yang kalau misalnya sekarang yang diketahui penjualan sebesar 150 juta dengan profit margin sebesar 20%. Berarti kan yang menjadikan piutang tuh adalah hanya sebesar 155 dikalikan dengan 80%. Kalau profit marginnya adalah sebesar 20% karena 20% adalah keuntungan. Halo? Oh iya, Bu. Ya, Bu, mengerti, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya, mangga. Masih ada pertanyaan? Bu izin bertanya lagi boleh Bu? Ya. Kan tadi tuh ada yang memanfaatkan masa diskon sama yang tanpa diskon ya Bu ya? Ya. Itu tuh tabel, nanti di tabelnya dimasukin dua-duanya Bu? Dua-duanya. Berarti Dua-duanya. penerimaan di bulan Januari itu ada dua. Yang satu yang memanfaatkan diskon, yang satu tidak memanfaatkan diskon. Berarti dijumlahin ya Bu ya? Betul. Oke, siap Bu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, untuk analisis misalnya ini, ada pertanyaan? Cukup jelas kalau ini? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan ini. Biar saudara bisa belajar. Topik kelihatannya sudah. Ya, terima kasih ya. Untuk semuanya, selamat ujian. Baca seksama soalnya ya, sehingga saudara biasakan setiap informasi dari soal tersebut, saudara catat dulu, diketahuinya apa saja, yang ditanyakan itu apa saja, sehingga nanti penguji ataupun yang menilai hasil ujian saudara itu bisa memahami jawaban saudara. Dan yang penting tulisannya harus jelas, jangan angka 4 dengan angka 9 ya. Misalnya hampir sama, nah orang kan bingung ini angkanya 4 atau 9. Kan bedanya selisihnya 5 ya, 4 dengan 9. Ya, nah jadi tulisan juga harus rapi ya. Selamat ujian, semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita semua ya. Saudara bisa memperoleh nilai yang bagus, sehingga nanti nilai akhir setelah nilai akhir dari mata kuliah ini juga bisa diperoleh kelulusan dengan nilai A. Ya, targetnya juga harus A ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk teman-teman itu isi dulu absennya ya di kolom chat. Terima kasih semuanya.